Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengisi kegiatan jeda setelah melaksanakan penilaian tengah semester PTS dan penilaian sumatif tengah semester PSTS, maka SMP Negeri 2 Slogohimo mengisi kegiatan dengan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk kelas 7 dan kelas mating untuk kelas 8 dan 9. Kurikulum Merdeka telah diperkenalkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada Februari tahun 2022 lalu. Nantinya, kurikulum ini akan menjadi pengganti kurikulum 2013 yang saat ini masih digunakan oleh beberapa sekolah di Indonesia. Ada beberapa istilah baru dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau disingkat menjadi P5. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kenapa kurikulum sebelumnya harus diganti dengan kurikulum Merdeka? Menurut Pak Menteri Pendidikan kita, kurikulum yang sekarang digunakan memiliki sejumlah kelemahan dalam penerapannya, terutama saat masa pandemi lalu di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Ditambah lagi, banyak siswa yang mengalami learning loss karena pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya diluncurkanlah kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, ringkas, dan sederhana. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 dalam kurikulum Merdeka adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Dalam pelaksanaannya, P5 ini dapat dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. P5 dalam kurikulum Merdeka juga dirancang terpisah dari intrakurikuler. Hal ini dikarenakan tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyeknya tidak berkaitan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Secara umum, P5 dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila di setiap jenjang pendidikan. Namun, secara praktis, P5 bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar peserta didik. Agar tujuan P5 ini tercapai, dalam pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip-prinsip yang dapat membangun karakter dan meningkatkan kompetensi peserta didik agar mampu menghadapi persaingan di era revolusi industri. Ada 4 prinsip dalam menjalankan sejumlah program di P5 kurikulum Merdeka, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Maka dari itu SMP Negeri 2 Slogohimo mengambil tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Espero, sigap, yang terlaksana pada tanggal 5–10 Desember tahun 2022, selama 2 minggu yang sudah terjadwal baik materi maupun pemateri dan dimulai hari Senin yaitu materi pengertian bela negara, pemateri Sumarno, SPD, materi sifat bela negara, pemateri Andri Asmoro, SPD, materi fungsi bela negara, pemateri Agus Primadana, ST. Hari Selasa materi unsur bela negara, pemateri Si Pujiwe, SPD, materi contoh bela negara, pemateri Fitria Eva N, SPD,
SPD, materi nilai-nilai bela negara, pemateri Yusuf Abdul Latif, SPDI. Hari Rabu praktik PBB dasar gerakan di tempat, pembina Andriyardi, SPD, Rahman Asri, SPD, Wikan Dharma Aji, SPD. Hari Kamis praktik PBB dasar gerakan di tempat, pembina Andriyardi, SPD, Rahman Asri, SPD, Wikan Dharma Aji, SPD. Hari Jumat praktik PBB dasar gerakan perubahan arah, pembina Andriyardi, SPD, Rahman Asri, SPD, Wikan Dharma Aji, SPD. Hari Sabtu PBB dasar gerakan perubahan arah, pembina Andriyardi, SPD, Rahman Asri, SPD, Wikan Dharma Aji, SPD. Minggu kedua pada tanggal 12 sampai 17 Desember tahun 2022. Hari Senin pengetahuan umum tentang tata upacara pemateri, Hanang Ilhamianto. Materi tugas dan tanggung jawab, pemateri Yeyen Ayu Pratiwi, SPD. Praktik petugas upacara pembina Eni Setiawati, SPD. Hari Selasa praktik cara membaca tata upacara dan kelengkapannya, pembina Anissa Yunier, SPDI Heni Rahmawati, SPD Hanang Ilhamianto. Hari Rabu praktik menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya, pembina Andri Asmoro, SPD Yeyen Ayu T, SPD. Hari Kamis sampai Sabtu praktik pengibaran bendera, pembina Andriyardi, SPD. Setelah semua kegiatan belajar berakhir di akhir semester, maka SMP Negeri 2 Slogohimo mengadakan kegiatan kelas meeting. Kegiatan seru yang melibatkan semua siswa di ESPEROGO. Kelas meeting adalah sebutan untuk pekan setelah penilaian akhir semester. Pada pekan ini, semua siswa sudah selesai menjalani penilaian akhir semester yang lumayan menguras pikiran. Dengan adanya pekan ini, berarti semua pembelajaran dan materi pada semester tersebut juga sudah habis. Maka, diadakanlah kegiatan kelas meeting, 2 pekan di mana semua orang ambil alih untuk mengharumkan nama kelas. Kegiatannya pun banyak dan bermacam-macam. Ada kelompok lomba olahraga dan ada juga yang non-olahraga. Untuk olahraga, kelas 8 dan 9 mengadakan lomba bola voli dan futsal. Untuk yang non-olahraga, ada lomba bernyanyi, menggambar, dan gerak jalan. Tujuan kelas meeting. Diadakannya kelas meeting bukan berarti tanpa tujuan yang jelas. Kelas meeting memiliki tujuan yang dampaknya baik tidak hanya bagi siswa namun juga bagi guru. Tujuan kelas meeting antara lain 1. Mengisi jam kosong.
Semua siswa memiliki banyak waktu jam kosong. Sayang rasanya kalau dimanfaatkan hanya untuk gabut di kelas atau nongkrong di kantin. Lebih baik ikut lomba perlombaan. 2. Memupuk kekompakan kelas. Dengan banyaknya perlombaan, semua siswa anggota kelas harus saling tahu jadwal masing-masing. Dengan terbatasnya jumlah personil di kelas, ada kemungkinan satu orang bisa ikut berbagai cabang. Itu artinya semua harus kompak. Yang tidak ikutan pun bisa ikutan sibuk dengan melengkapi administrasi kelas seperti mendaftarkan nama kelas ke panitia perlombaan. 3. Menjalin komunikasi sesama siswa. Sudah barang tentu, komunikasi sesama siswa pun terjalin dengan baik dengan adanya kelas meeting. Sudah bukan hal yang aneh bahwa di kelas ada yang namanya gang-gangan atau kelompok-kelompok berbeda. Hal itu wajar saja kok karena semua orang punya minat berbeda dalam hidupnya. Ada gang yang suka main game, ada yang suka belajar, dan ada juga tim rebahan. Memang terpisah-pisah tapi kalau sudah ada kelas meeting, semua bersatu. 4. Menjalin komunikasi siswa dan guru. Tidak hanya komunikasi antar siswa saja yang terjalin baik, komunikasi antara siswa dan guru pun semakin baik. Guru yang biasa jadi juri dalam banyak perlombaan pasti jadi dekat dengan para peserta lomba ataupun dengan para penonton lomba. Wali kelas pun jadi kerap rajin bertanya lomba apa yang diikuti kelasnya dan sudah menang di lomba apa saja. Itulah beberapa tujuan kelas meeting. Kelas meeting bisa membuat satu kelas kompak, menyatukan, dan membuat jalinan komunikasi tidak hanya antar siswa namun siswa dan guru pun jadi amat baik. Manfaat kelas meeting. Selain ada tujuannya, kelas meeting juga memiliki manfaat bagi para siswa, guru, dan juga sekolah. Berikut ini manfaat yang akan dirasakan. 1. Terlihatnya talenta tersembunyi. Dengan banyaknya jenis lomba yang diadakan oleh panitia kelas meeting, maka semua anggota kelas wajib turut andil berperan membela kelasnya. Dari sanalah akan terlihat talenta-talenta yang sebelumnya tidak diketahui. Ada yang jago bernyanyi, ada yang jago menggambar, ada yang jago olahraga. 2. Meningkatnya rasa percaya diri. Rasa percaya diri masing-masing siswa pun terpancing dengan adanya kelas meeting. Bisa jadi individu yang tadinya pemalu, karena sudah ikut andil dan ternyata didukung teman-temannya, ia jadi lebih periang. Mereka yang tidak terbiasa dengan kerjasama kelompok pun jadi makin percaya diri setelah ikut jadi personil bola untuk kelas. 3. Menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat. Manfaat kelas meeting yang terakhir adalah mampu menumbuhkan jiwa kompetitif atau jiwa persaingan yang sehat. Perlombaan yang sehat dan sportif dapat menghasilkan rasa persaingan dan jiwa kompetitif yang baik antar siswa. Dengan adanya jiwa persaingan yang dimiliki ini, diharapkan siswa dapat saling mendorong untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan mampu menerima kekalahan. Yang terakhir, SMP Negeri 2 Slogohimo juga memberikan penghargaan berupa trofi untuk pemenang kelas meeting, agar siswa yang lain juga bisa lebih terpacu untuk bisa meraih keberhasilan yang sama atau mengikuti jejak dari mereka-mereka yang sudah berhasil. Demikian kegiatan mengenai kelas meeting yang telah terlaksana di SMP Negeri 2 Slogohimo. She's a